saya lanjutkan untuk langkah ketiga ya Bu. Nah, tadi langkah ke-1 dan kedua sudah dengan teman saya, sudah dijelaskan. Oke, kita buka ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih ya Bu ya sudah mengikuti pertemuan kelompok hari ini untuk pertemuan kedua ya Bu ya, di bulan September ya Bu. Masih ingat yang tadi sudah diulas oleh teman saya, sudah dijelaskan oleh teman saya. Masih ingat Bu? Masih. Apa Bu? Apa ya? Apa itu bermain? Apa Bu bermain itu Bu? Apa ya? Apalah ya Bu? Apa? Aku juga tidak tahu. Lupa tuh. Apa itu Bu bermain? Bermain anak-anak. Bermain anak-anak. Oke, bermain. Bermain adalah apa itu bermain? Bermain berarti aktivitas bersama anak ya Bu ya. Nah, kita lanjut ke oh iya Bu, saya belum perkenalan tadi ya Bu ya. Ya. Oke Bu, perkenalkan nama saya Holisa. Saya pendamping dari Kecamatan Bintang Jaya. Ya. Selanjutnya kita lanjut ya Bu ya. Kita ke langkah ketiga, memanfaatkan kegiatan sehari-hari di rumah sebagai kesempatan bermain bersama anak. Nah, kita buka buku pintar ya Bu ya. Halaman berapa ya Bu ya? Kita coba buka, Ibu buka halaman 31, sesi 3, memahami cara anak belajar. Kita lihat cerita 3A. Ya, itu cerita 3A, berbagai kegiatan bermain Anak. sambil melakukan pekerjaan rumah tangga. Ceritanya siapa Bu ini Bu? Ibu siapa? Dengan anaknya namanya siapa Bu? Ibu Lili dan anaknya bernama Ita. Ya, Ibu Lilinya sedang apa Bu ini Bu? Mencuci. Mencuci sambil Bermain bersama anaknya. Yang pertama, dari gambar pertama ada kata Ibu Lili, keringkan bolamu dengan handuk ini Ita. Ita menjawab, Ibu lihat bolanya lompat-lompat. Nah, ini ada ceritanya Bu. Yang ketiga, gambar ketiga, ayo kita hitung sama-sama 1, 2, 3. Ya Bu ya. Nah, ini ada gambarnya Pak Rusli. Nah, ini ada bapaknya juga. Bapak Rusli, anak-anak, Bapak punya teka-teki. Ita jawab ya. Nah, si Ita itu suruh menjawab. Ini juga bisa bermain teka-teki, berarti itu untuk melatih bahasa anak. Itu bisa bahasa nasional ataupun bahasa daerah ya Bu ya. Ya. Terus kelima, Pak Rusli berkata, hewan apa yang hurufnya pertamanya M, senang berayun di pohon dan suka makan pisang? Monyet. Ita menjawab ya Bu ya, monyet. Pak Rusli, Ita benar, sekarang waktunya tidur. Jadi sesudah bermain itu juga ada waktunya. Waktu bermain selesai baru kita si anak suruh tidur ya Bu ya. Jadi tidak sehari full itu bermain juga ada waktunya. Nah, ini juga ada manfaatnya. Manfaat bermain ya, itu berbagai kegiatan bermain sambil melakukan pekerjaan rumah tangga juga bisa. Saat ibu sedang memasak itu bisa sambil
bermain dengan anaknya. Apa yang dilakukan Bu kalau pas sambil memasak? Nah itu bisa dengan tebak kata Bu, seperti melihat sayuran, ini sayur apa, seperti itu. Saat melihat sayur bayam, pasti nanti si anak ikut menjawabnya ya Bu ya. Jadi bermain bersama anak dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi perilaku buruk anak. Ketika orang tua mengikuti cara anak bermain dan bersikap layaknya seorang anak yang sedang bermain, maka akan menumbuhkan rasa percaya anak kepada orang tuanya. Selanjutnya kesimpulannya, dengan adanya rasa percaya antara anak dan orang tua, hal ini akan mempermudah saat anak membuat kesepakatan atau peraturan bersama, seperti yang telah dipelajari pada sesi sebelumnya. Selanjutnya, bermain bersama anak juga akan menguatkan hubungan emosi anak dan orang tua. Apa Bu manfaatnya tadi? Bisa menguatkan hubungan emosi anak dan orang tua. Juga bisa juga untuk apa Bu manfaatnya? Melatih bahasa, melatih konsentrasi, menambah perbendaharaan kata baru. Ya Bu, masih ingat dengan nyanyian Topi Saya Bundar Bu? Ya. Coba Bu, nyanyikan Bu, kita bareng-bareng Bu. Mulai ya Bu, siapa yang mau memimpin Bu? Ayo Ibu Bintang. Oke, kita mulai Bu, gimana Bu? Topi saya bundar, topi saya. Jika tidak bundar, bukan topi saya. Gimana Bu gerakannya Bu? Kalau seperti itu topi saya bundar, harus ada gerakan Bu, jangan tidak ada gerakannya Bu. Gimana gerakannya Bu? Kita sambil melemaskan otot-otot Bu. Kan sudah dari tadi ya, sudah siang, sudah mulai mengantuk ya Bu ya. Biasanya seperti itu. Coba Bu kita ulangi sekali lagi. Topi saya bundar, bundar topi saya. Jika tidak bundar, bukan topi saya. Iya Bu, terima kasih Bu. Nah ini juga Ibu bisa untuk melatih anaknya bernyanyi di rumah juga Bu. Jadi ibunya belajar, anaknya belajar juga. Jadi tidak hanya anak yang belajar, ibunya juga ikut belajar ya Bu ya. Nah selanjutnya, Ibu tahu nggak jenis-jenis permainan yang bisa dilakukan anak-anak? Tahu nggak Bu? Ada bedanya juga loh Bu, jenis permainan antara usia anak ya Bu ya. Dari 0 sampai 5 tahun. Nah itu masa balita, masa anak-anak. Dewasa itu sudah beda jenis permainannya ya Bu ya. Nah seterusnya, kita sebagai orang tua juga bisa menyediakan bahan mainannya Bu. Tidak harus tidak harus dibeli ya Bu ya. Jadi bisa memanfaatkan yang di rumah. Apa seperti kita memanfaatkan kertas ya, dibuat apa ya Bu ya? Kalau kertas dibuat apa Bu? Bisa dibuat bunga, dibuat burung-burungan. Nah kalau anak laki-laki biasanya, cowok ya Bu ya, itu dari kayu itu bisa dibuat mobil-mobilan. Nah itu ya namanya
manfaatkan bahan-bahan sederhana. Ya Bu ya. Nah Bu, berapa tahun usia anak yang dapat diajak bernyanyi Topi Saya Bundar Bu? Biasanya usianya berapa tahun Bu? 1 tahun. 1 tahun ya, sudah mulai bisa ya. Iya. 1 tahun lagi mulai berbicara, mulai kita mengajak bernyanyi bersama ya Bu ya. Iya Bu. Nah, Ibu juga bisa melihat flip chart ini ya Bu ya. Ada manfaat bermain bagi anak. Nah, ini yang bisa kesimpulannya Bu. Bisa ini Bu. Kesimpulannya apa Bu? Nah, ini ada gambarnya, gambar anak, kakak dan adik. Ini ayah dan anaknya, ini ibu dan anaknya ya Bu ya. Ini bermain bersama teman. Ini bisa bercerita. Nah, manfaat bermain bagi anak Bu. Maaf ya Bu ya, saya berdiri Bu. Ya. Nah, yang pertama fisik. Nah, kalau fisik apa Bu? Manfaat bermain bagi anak dalam fisik. Kalau fisik, mengasah kemampuan fisik anak, membuat anak sehat. Seterusnya coba Ibu tegak. Yang kedua apa Bu? Manfaatnya Bu, manfaat bermainnya Bu. Emosi. Nah, poinnya Bu, 3 Bu, ada 3. Apa saja Bu? Anak merasa bahagia. Ya. Yang kedua, belajar untuk mengekspresikan perasaan. Yang ketiga, meningkatkan kedekatan hubungan anak dengan teman bermainnya. Nah, cara yang ketiga, cara berpikir ya Bu. Manfaat yang ketiga itu cara berpikir. Cara berpikir anaknya, memberikan pengetahuan baru, belajar menyelesaikan permasalahan, belajar membuat keputusan, mengembangkan kreativitas anak. Yang keempat itu memberikan kesempatan mencoba hal baru agar anak mampu menyesuaikan diri dalam masyarakat. Dan terakhir, manfaat bermain itu bagi anak adalah bahasa, mengembangkan kemampuan berbahasa dan komunikasi. Nah, itu bahasa, bisa bahasa Indonesia, bahasa daerah juga. Jadi bisa bahasa sehari-hari, itu bisa dikembangkan. Nah, ini adalah manfaat bermain bagi anak ya Bu ya. Ada 5 manfaat. Ada 5 manfaat. Yang pertama fisik, kedua emosi, ketiga cara berpikir, keempat sosial, dan kelima bahasa. Ibu-ibu kira-kira paham Bu? Paham. Ya. Baik ibu-ibu, mungkin ada yang mau bertanya? Silahkan Bu, boleh bertanya, jangan malu-malu Bu. Apakah Ibu masih ingat tepuk semangat Bu? Masih. Masih? Lupa. Gimana Bu tepuk semangat? Coba tegak Bu. Tepuk semangat kita biar nggak ngantuk ya biar. Mungkin sudah lapar, ini sudah jam 11, mau jam 12 ya Bu ya. Biasanya lagi lapar-laparnya. Oke, gimana Bu? Tepuk semangat ya Bu ya. Ikuti ya Bu ya, kalau ibunya lupa. Masa gak ada yang ingat loh Bu? Bulan kemarin kita juga pertemuan, kita tepuk semangat loh Bu. Sudah lupa. Kita ulang coba ya. Oke, harus semangat Bu. Mulai ya Bu ya. Tepuk semangat. Oh ya, lupa saya Bu. Oke, kita ulang ya Bu ya. Tepuk semangat. Semangat. Ya, harus lebih semangat ya Bu ya. Mungkin itu saja Bu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih
Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat sama ibu ya di rumah. Mungkin bisa di diterapkan ya. Bicara aja Bu, nggak apa-apa, jangan bisik-bisik ya Bu ya. Ya, bisa diterapkan di rumah. Mungkin itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.